Cut. Halo viewers, ketemu lagi dengan SAC nih. Tapi seperti yang kalian bisa lihat lah ya, kalau sekarang kita ketemunya lewat podcast nih, alias teman-teman bisa dengerin obrolan kita, obrolan SAC kapan aja. Jadi nggak perlu nungguin webinar, nggak perlu pakai absen ya nggak. Pokoknya walaupun juga nggak ada poin-poinnya ya, nggak apa-apa, tapi ada ilmunya gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin podcast kita hari ini perdana podcastnya SAC nih. Ya mudah-mudahan podcast SAC ini bisa dibilang daging ya, daging banget, asik. Tahu nggak ini miss-missnya daging apaan? Daging apa ini? Bukan, kurang maklum ya, Wimmers mohon maaf, udah tua, kagak ngerti arti daging apa. Artinya berisi, betul sekali. Nah tentunya saya di sini nggak akan monolog ya. Saya juga belum mau ngomong sendirian. Jadi saya menghadirkan dua orang konselor SAC yang lain. Yeay, Miss Novia, Miss Fania, halo. Oke. Mereka berdua nih yang akan nemenin saya hari ini. Kita akan sharing-sharing, ketawa-ketawa bareng, karena memang tiap kali kita ketemu, even meeting pun ya nggak akan pernah serius, selalu penuh dengan ketawa-ketawanya, dan ada curcol-curcolnya. Apa kabar Miss Novia? Pastinya baik-baik saja, makanya ada di sini nih Miss. Mantap. Miss Fania gimana? Idem sama Miss Novi. Jangan idem-idem aja dong. Sama dong, sehat, semangat, makanya bisa ketemu, ngumpul lagi. Mantap. Nah, gini, kita mau denger nih cerita-cerita pengalaman-pengalamannya Miss Fania sama Miss Novia nih. Apalagi yang serunya nih Miss Fania nih sekarang lagi studi S2 nih, psikologi. Kayaknya kalau ditanyain apa kabar, kayaknya yang tadi jawabannya baik itu cuma nutupin doang. Bisa ya? Iya, bisa. Padahal di baliknya kita nggak tahu nih ada apa nih. Cerita dong, kenapa akhirnya mau lanjutin kuliah gitu? Kenapa nggak ya udah fokus dulu deh sama kerja sampai uangnya banyak baru kuliah misalnya gitu. Gimana Miss Fania? Mantap nih pertanyaannya. Ya, thank you Miss Ayla sebelumnya. Ya kalau kita anak psikologi tahu sendiri ya, kalau misalnya mau ideal gitu ya, idealis pasti mau S2. Tapi tahu sendiri S2 psikologi itu mahal banget ya kan. Makanya kadang ya nunda deh gitu, nanti kerja dulu. Ya pasti yang pertama kenapa mau kuliah psikologi ya mau jadi psikolog ya, nanggung gitu. Tapi itu juga nggak langsung sih Miss, waktu itu aku tuh setahun dulu kerja gitu dan memang sempet cari-cari buat ya mana yang bisa bantu biayain buat kuliah lagi gitu kan ya. Karena sayang banget kan, sebenarnya S2 psikologi itu mahal banget. Terus mikir juga, tapi kalau misalnya sambil kerja bakal bisa apa enggak, susah enggak ya, bisa tanggung jawab apa enggak. Amit-amit sampai mikir ya, kalau di tengah-tengah jalan putus gitu ya, selesai di tesis nggak lanjut PKPP gimana. Mikir sih sebenarnya di awal dampak pandeminya gimana, cuman waktu itu nanya sana nanya sini, akhirnya pikir-pikir ya kalau nggak dicoba juga nggak tahu gitu kan, ya nyemplung aja dulu, mau sekarang apa nanti masalah waktu. Kalau sekarang udah ada juga dananya, udah bisa mulai, kenapa enggak gitu, lebih cepat kan lebih baik gitu sih. Emang cita-citanya apa nih sampai akhirnya mau ngelanjutin lagi S2? Tapi sebenarnya waktu itu aku tuh karena udah nyemplung dulu kan ke UBM, jadi awalnya tuh kayak mikir ya udah gitu mau lanjutin studi lagi juga gitu, karena emang ya tahu kan maksudnya tuntutan juga kan, seenggaknya harus bisa lebih baik gitu, ada jenjang karir kan kalau misalnya ke depan kita tuh semakin mau mengejar pendidikan juga gitu kalau di dunia pendidikan. Nah akhirnya aku berpikir juga ya ada kesempatannya gitu, kenapa nggak ambil. Tapi emang awalnya tuh aku masih kepengen banget ambil klinis sih Miss gitu, cuman pikir-pikir lagi ternyata wah udah pas masuk di pendidikan ini ya aku malah kayak ngerasa lebih enjoy di pendidikan, kayak oh emang bener sih gitu, jalannya emang mungkin kesini ya gitu, karena emang relate juga ya, dan seneng sih gitu, apalagi semenjak gabung di
SAC kan gitu. Semenjak gabung di SAC tuh kayak apa yang dipelajarin tuh bener-bener bisa langsung sambil jalan dipraktekin kan gitu. Sambil PKPP, sambil bener-bener jadi konselor itu bener-bener kayak yang ngasah kemampuan kita juga gitu. Jadi sebenarnya ada ragu-ragunya dulu dong Ada dong. sebelum ngambil. Ada lah, nggak mungkin. Oh, kirain orangnya. Oke, langsung gas. Gile, nggak Miss, nggak kayak gitu. Eh, Banyak ragu sama yakin banyakan mana? ragu dong. Jujur banget ya. Banyak kan ragu lah Miss. Udah malah kuliahnya malam ya kan. Terus Iya kayak betul. apa ya, waktu kuliah itu mulai jam 5 Miss, bayangin kan. Miss Novi udah senior lebih dulu tuh, dulu paling sering aku tanyain gimana caranya. Itu jam 4 udah di mesin tapping Miss. Jalan 1 jam tuh, jauh lagi gedung psikologi di belakang kan. Ya kayak gitulah, tapi itulah susah senengnya sekarang sih udah tinggal 1 semester lagi aku jalan semester depan Miss. Wih, gitu. Itu relate sih. Pasti orang tuh kalau mau ngelanjutin sesuatu gitu atau mau melakukan sesuatu, apalagi hal yang baru ya, itu pasti kalau ditanya ragu sama yakinnya pasti banyakan ragunya, kebanyakan begitu. Ya kalau saya sih gitu ya. Kalau Miss Novia nih, kita dengerin Miss Novia ini guys juga baru lulus. Saya kurang fokus ya. Iya. Si Miss Novia ini baru lulus studinya nih S2 gitu kan. Jadi sebelumnya Miss Novia baru dilanjutin sama Fania nih yang kuliahnya. Nah, kita dengerin nih kalau Miss Novia sendiri punya pengalaman apa nih. Tapi sebenarnya tuh dulu tuh S1-nya Miss Novia tuh dia dulu sebagai anak rantau nih di Jakarta nih. Mungkin ada pengalaman apa, cerita dong. Mungkin pas kuliah, mungkin ketemu hal-hal baru kan di Jakarta kan gitu. Nah, dulu perasaannya gimana Miss waktu kuliah di kota Jakarta nih? Kota besar, terus jauh dari keluarga lagi kan gitu. Itu gimana Miss? Oke, ya benar kata Miss Ayla ya. Dulunya merantau dari pelosok lagi ya, pelosok Kalimantan. Tidak usah disampaikan dari mana asalnya. Nanti pun masuk di peta, Miss. Tidak muncul di peta, cuman tahunya Pontianak aja ya bagi Betul. Ya pastinya ya kalau ditanya pasti ya takut. Ada perasaan campur aduk, mulai dari rasa takut, minder, juga senang gitu ya, karena sebenarnya masuk ke tujuan ke Jakarta kan itu memang pengen ngelanjutin kuliah kan, karena merasa bahwa gak boleh nih jadi anak kampung yang segini-segini aja gitu, wes gaya banget gitu kan. Kayak harus melanjutkan pendidikan gitu, karena kebetulan kan background keluarga kan juga nggak jenjangnya nggak tinggi-tinggi kan. Jadi ada motivasi internal. Kalau ditanya ragu ya lebih bukan ragu karena nggak mau ambil pendidikan Miss, malah ragunya itu ragu sama kemampuan diri. Miss Fania kan ragu kan. Iya. Kalau saya ragu sama kemampuan diri gitu, karena merasa bahwa wah orang kampung tingkat pendidikannya dengan orang kota kan pasti beda tuh Miss. Iya. Tapi kalau motivasi ingin kuliah itu tidak ragu, udah memang pengen banget sekolah gitu, yang harus keluar dari zona perkampungan gitu loh maksudnya. Udah bukan zona nyaman ya. Zona perkampungan. ya memperbaiki, ibaratnya memperbaiki tingkat pendidikan yang ada dalam keluarga lah intinya kan. Terus waktu itu kan saya kan cukup lama lah ya sama Miss Novia nih ya, bareng-bareng di SAC gitu ya, sampai bergelut sekali mau S2 tuh, kayaknya lama banget, maju mundur. Itu udah berkali-kali itu. Tapi akhirnya maju ya. Saya sampai ya udahlah, lu mau S2 enggak ya udah nggak apa-apa. itu apa Miss yang bikin banyak yang ragunya tuh? Ragunya itu aduh jangan sampai akhirnya yakin. Ragu karena ini ya, sebenarnya mungkin ya finansial gitu, mungkin juga ya mahalnya gitu kan.
sama kayaknya sama Miss Fania. Secara kan saya kan nanggung sendiri ya Miss ya. Kayak S1 aja saya kan carinya beasiswa kan. S1 aja saya harus carinya beasiswa, pasti S2-nya juga harus berusaha untuk cari beasiswa. Tapi kan untuk mencapai sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar ya Miss. Iya. Nah, harga yang harus dibayar itu pertimbangannya. Nah, ini kan permasalahannya yang kita omongin kan rada ini ya, rada besar ya. Memang pendidikan itu agak besar ya untuk ngambil satu keputusan. Kita mau sekolah lagi atau kayak Miss Novia dari SMA mau merantau ke S1, itu kan sebenarnya langkah yang gede ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, yang istilahnya sebenarnya kecil aja, hal kecil gitu sebenarnya. Ada nggak sih hal-hal yang pengen kita lakukan gitu, Miss Novia atau Miss Fania pengen lakukan nih, tapi nggak kesampean sampai hari ini? Karena misalnya ada perasaan ragu, khawatirnya gede banget, cemas, nggak pede, nggak berani gitu. Misalnya kayak, aduh pengen banget deh gue mobile tuh gampang gitu ya, kemana-mana gampang. Jadi pengen bisa naik motor aja dah, biar kemana-mana tuh cepet. Tapi gue kalau naik motor tuh takut gitu, mau belajar motor tuh takut jatuh lah, takut keserempet lah. Belum lagi kan kalau di jalan tuh nyelip gitu. Nah, misalnya kalau dari kalian sendiri ada nggak sih pengalaman yang mirip-mirip kayak gitu sebenarnya harusnya kita nggak usah takut, semua orang juga melakukan itu kok gitu, tapi kayaknya di dalam diri kita kok rasa takutnya gede banget, khawatirnya gede banget gitu, dan akhirnya sampai sekarang nggak terrealisasi gitu. Atau mungkin cerita-cerita yang dulu pernah begitu, akhirnya walaupun terrealisasi tapi itu dengan ya itu tadi maju mundur gitu. Ada nggak kira-kira? Siapa dulu nih yang mau sharing nih? Miss Fania dulu aja lah. Monggo. Silakan Miss Fania. Aku dengar apa namanya? Sambil ya, santai. Aku dengar Miss Ayla bilang pengen naik motor tapi takut jatuh. Itu kayaknya contoh yang aku jadi keinget satu kejadian sih Miss, tapi ini receh banget dan emang ini aib sih sebenarnya, tapi memalukan, tapi ini jadi pembelajaran sih. Jadi aku tuh dari kecil pengen banget naik yang namanya roller coaster kayak Halilintar gitu ya. Halilintar, Ata. Ata dong. Sama water slide apa sih, wahana yang di kolam renang itulah ya. Tapi aku tuh takut banget. Orang tuh sampai bilang itu seru, nggak nyeremin gitu kan. Aku sampai baru bisa masuk ke kolam arus aja di water park itu tuh umur berapa? SMP mungkin. Karena takut banget. Aku tuh takut jatuh, takut keseret arus, takut terbalik gitu. Sampai bener-bener pas pertama banget tuh sama temen-temen kan nyoba gitu naik water slide. Itu tuh aku terbalik Miss dari ban. Water slide-nya tuh yang terbuka gitu loh, bukan yang tabung gitu. Jadi lagi begini tiba-tiba bannya terbalik gitu. Jadi aku tuh keluar tuh kaki duluan gitu ya, kayak orang kuruk, kayak kodok kan. Terus dia gitu sampai ditolongin sama lifeguard. Gitu. Dan dari situ tuh aku kayak langsung punya keyakinan kayak aku tahu itu sesuatu yang salah ya Miss, tapi aku berpikir kayak oh iya gue emang gak bisa nih gitu, gue udah nyoba ternyata tuh gue jadi jatuh, gue jadi terbalik gitu, gue jadi kayak orang yang emang ngebahayain orang lain mungkin, sampai aku punya kayak pikiran gitu ya, tuh jangan-jangan kalau aku naik roller coaster nanti aku karena saking aku takut terus jadi terbalik, semua orang jadi terbalik gitu. Wow, ekstrim sekali. Ekstrim ya. Ekstrim banget Miss. Dan karena kejadian itu sampai sekarang aku nyetir mobil parkir yang ada rem terlalu tinggi buat muter gitu pun aku takut. Jadi segala hal yang bentuknya meliuk-liuk gitu aku jadi takut, kayak takut mundur gitu atau terbalik gitu. Kayak gitu, sampai aku tuh kalau mau nggak dapat parkir pasti aku kasih adik aku buat dia yang naikin ke tempat parkir karena aku nggak berani. Segitunya Miss. Bahkan di mobil tuh tegang banget kalau misalnya orang naik. Kan ada tuh orang kalau wedding pesta sampai yang ke gedung paling atas gitu kan mesti naik rem. Itu pasti aku kayak mendingan aku turun, kalau bisa naik lift gitu atau apalah gitu. Atau eskalator gitu jalan, daripada aku harus di dalam mobil yang kayak orang nanjak gitu. Itu aku takut. Tuntun aja mobilnya, tuntun. Oh nggak bisa itu. Bisa. Yang bisanya dituntun tapi lelah. Ya mungkin itu contoh sih Miss, kayak menurut aku ketakutan gitu ya. Dan sampai sekarang belum kesampaian, jadi belum pernah nyobain naik roller coaster yang di Dufan itu. Pernah naiknya alap-alap, tahu kan yang kecil,
roller coaster Oh, anak. alap-alap. Namanya ular. Nah itu aku naik. Bukan pun ular lagi itu, malu-malu. ulet itu mah ulet. Iya ulet. Terus, Yang itu doang, Miss. jadi- Nggak berani aku. oh oke. sekarang. Pesawat nggak takut pesawat? Takut dong, Miss. Ya gimana kan udah pergi keluar kota. Iya, aku naik pesawat tuh pas kapan ya? Kayaknya kuliah deh karena bukan deh. Iya, aku tuh naik pesawat tuh udah kuliah gitu deh, Miss. Jadi itu pun takut banget dan pernah satu kali karena ada kegiatan kantor kan, ternyata tuh aku pikir ketemu sama tim lain itu tuh di Bandara Soekarno-Hatta, nggak tahu itu dijemput di kota X itu gitu. Jadi ternyata tuh aku naik pesawat tuh sendirian, terus itu udah pagi-pagi udah malah hujan ya kan, itu takut, Miss. Pas mau apa sih namanya landing ya? Kayak landing apa? Jadi Take off. dodol. Take Take off. off, iya, take off. Itu tuh udah yang kayak, aduh takut banget, udah berdoa banget itu di dalam pesawat. Mau Oh, jadi- nyobain naik water slide lagi, pernah sekali waktu nyobain naik water slide ramean lagi tuh. Udah nyampe atas, Miss, gemeteran. Kata lifeguardnya mau maju apa enggak mundur, turun tangga lagi, enggak jadi naik. Segitunya, Miss. Parah banget emang. Jadi ini belum teratasi nih. Belum teratasi. Sama ketinggian tuh aku belum teratasi. Oh, Parah sih emang. berat ya, berat Berat, ini. berat. Kayaknya udah nih kelas berat nih. Oke, Yoi. oke. Udah Loh. masuk ini ya, kelas berat ya, Miss ya. Kelas berat ini. Ini mesti traumanya kayaknya mesti ikut terapi nih, Miss Fania nih. Berobat jalan. Fobianya ya. Ada fobianya. Miss. Seorang konselor aja gitu ya, calon psikolog punya juga loh rasa Oh, ketakutan. manusia ya, Ya ternyata kan, manusia manusia. juga. Jadi Miss Dokter Fania butuh manusia dokter ya lain, guys. konselor Iya. butuh konselor lain ya nggak, Betul, Miss? psychologist need psychologist. Asik. Nanti saya ke Miss Aila lah. Jangan ke dosennya aja, jangan ke saya. Benar, diobati dosen langsung ya. Iya benar sekalian. Kasih exposure langsung kalau Miss Aila ya. Iya. Bentar. Iya kalau iya benar kalau sama saya ntar gitu ya apa namanya suruh bawa mobil sendiri kita bayain sengaja untuk membuktikan bahwa it's okay. It's okay. It's okay. Oke. Thank you ceritanya, Miss. Sama-sama. Gimana kalau Miss Novia? Apa yang yang mungkin masih ada ketakutan atau keraguan diri kayak Miss Fania? Atau mungkin justru udah teratasi? Ada nggak ceritanya? Pasti lebih kalau dibilang teratas sih kayaknya enggak ya, Miss ya. Kayaknya setiap orang itu punya Kita jujur ya. Iya, kayaknya setiap orang itu punya sisi akan mengalami walaupun dia sudah pernah melakukan itu dari pengalaman Udah sebelumnya. nyoba gitu ya? Udah nyoba, tapi ketemu lagi hal-hal mirip tuh tetap aja takut. Nah, Iya. Setuju. Bener juga sih ya. kayaknya udah ekspor gitu dulu rasanya kan, Bener. dia takut gitu. Kalau Miss Fania kan lebih ke arah, kalau saya itu ekstrim nih, saya tuh nggak pernah takut untuk hal-hal yang begituan. Oh, beda tinggalnya di kampung dulu, Miss Fania. Harusnya sebelum naik yang water slide itu ke kampung Miss Novia dulu, mungkin ada di ininya arum jeram yang aslinya Iya, tuh iya. di sungai gitu ya, pakai ban hitam. Ban hitam nggak pakai ban Ban ini. hitam. Iya, nggak ada lifeguard di situ. Nggak ada lifeguard. Nolongin sendiri kan. Kebalik banget ini anak kota ya, anak kota mana kampung ya. Benar-benar. Makanya saya bilang, wah itu, tapi sebenarnya seperti yang kayak misalnya saya suka terjun tuh di ketinggian, sebenarnya takut, tetapi tuh punya rasa apa ya, tantangan tersendiri. Iya. Pengen nyoba ya, Miss gitu. Iya, tapi takut dia. Pengen menaklukkan. Iya, berani untuk menaklukkan. Nah, tapi kalau saya itu soal keterampilan diri nih, yang saya itu mindernya najubila gitu. Malah saya itu lebih banyak yang di sana. Kalau mengatasi ketinggian saya berani, tapi mengatasi kemampuan diri tuh kok berat banget gitu ya. Itu yang saya lebih banyak sih, Miss. Kayak misalnya nggak pede mau ngambil S2, kayak merasa, aduh bisa nggak ya? Nah, benar. Gitu kan. Kayak merasa terus minder gitu. Terus terutama penampilan diri ya. Saya tuh gini-gini waktu S1 tuh minderan banget, Miss. Jujur aja ya. Mindernya apa mindernya nih? Orang kan bilang kalau ketemu saya ya, misalnya mungkin
lihat saya kayaknya pede-pede aja orangnya ya. Padahal Rame, pede, ceria. iya, padahal itu topeng ya. Topeng. Iya, Padahal iya. topeng loh Miss, itu sebenarnya kalau mirror dengan Masnya itu beda, sebenarnya ada ketidakpercayaan dirinya gitu. Tapi yang lebih sekarang sih udah memproses diri sih ya Miss ya. Udah tua juga kan. Jadi hal-hal begitu udah mulai healing, walaupun sebenarnya pasti akan ada ketidakpercayaan diri itu. Kayak misalnya saya mulai belajar mengajar nih. Itu aja saya nggak pede banget loh, kayak bisa Trigger lagi ya, Miss. ya ke trigger lagi gitu. Padahal kayaknya kan kamu sudah coba, maksudnya ya udah lakukan, tapi tetap aja kayak punya kecemasan sebelum ngajar tuh. Kayak misalnya nih hari Senin ngajar, minggunya pasti punya mental block yang aduh besok gua ngajar bisa nggak ya gitu. Iya, setuju. Terjawabnya bisa nggak ya jawab pertanyaan mahasiswa gitu ya? Benar, gitu. Terus nanti kalau nggak bisa jawab pertanyaan mahasiswa, waduh gimana ya? Malu nih ntar kalau nggak ntar dianggap dosen nggak capable gitu ya? Ya benar. Terus kayak kemampuan saya nih, pengetahuan saya mencukupi nggak, mumpuni nggak untuk Benar. gitu. Ya hal-hal begitu Miss yang masih sering terjadi sama saya gitu. Nah tuh dengerin ya Bimers ya, seorang dosen pun nggak pede kita sebenarnya, tapi ya udah usia ya harus maju. Mau nggak mau ya terjebak di umur, di kedewasaan. Mungkin gini, kalau saya ngambil kesimpulan kan memang kan kalau Miss Fania nih misalnya nih, kalau kayak pas lagi sendiri nyetir terus harus ngadepin situasi atau keadaan yang udah nggak bisa minta tolong sama orang, what will you do gitu? Terabas sih, Miss, tetap. Terabas kan? Terabas. Nggak mau. Mau nggak mau. Cuma emang itu gugup setengah mati. Betul. Sama sebenarnya, intinya sama aja sih ya kayak Miss Novia tadi. Sebenarnya kita gugup, sebenarnya kita grogi gitu ya. Mau bawain webinar kek, mau ngajar kek, mungkin atau ketika dikasih satu tanggung jawab baru oleh lingkungan, oleh siapapun di tempat kerja atau dimanapun kita berada, kadang-kadang ada sesuatu hal yang itu memang kita tahu itu titik lemahnya kita ya, mungkin itu kekurangan kita, tapi ketika kita harus jalankan, ya kita jalankan, apalagi kalau itu udah tuntutan. Mungkin kalau Fania diem aja atau nggak nyari parkirnya nggak bener ya macet di belakang atau gimana lah kan gitu kan. Kalau Miss Novia nggak ngajar, ya tanggung jawabnya sebagai dosen gimana kalau nurutin kata kecemasan, kata hatinya itu yang bawa cemas, takut, ragu gitu kan sebenarnya ya. Nah, jadi menurut kalian secara pribadi nih, bisa nggak sih sebenarnya kita melakukan satu hal yang di luar batas atau di luar dari skill, kekuatan atau strength-nya kita gitu? Menurut kalian jadi sebenarnya kita bisa nggak? Nah, dengerin kelanjutannya di part 2 minggu depan ya. Kita akan dengerin lagi sharing-sharing gimana Miss Novia dan Miss Fania mengatasi mental block di dalam diri mereka. See you Beamers!